Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama pada hari ini Bapak Ibu, yaitu yang tertulis dalam kitab Imamat 19 ayat 17. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita hidup di dalam kebaikan, ketulusan, dan keikhlasan. Berbuat segala sesuatu dengan baik, tulus, dan ikhlas, dan melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kasih dan kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan ini mengajarkan kita sikap hidup orang Kristen Bapak Ibu. Jadi sikap hidup orang Kristen itu apa yang ada di dalam hati, yang baik di dalam hati itu yang keluar dari mulut kita. Dan apa yang kita harus lakukan kepada sesama kita diajarkan melalui ayat harian ini. Dikatakan di sana Bapak Ibu, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Ini memberitahukan kepada kita supaya tidak menyimpan dendam kepada sesama kita. Kita boleh atau kita merasa baik-baik saja ketika kita menyapa orang lain, kita ramah terlihat kepada orang lain, tetapi hati kita memendam kebencian kepada seseorang itu. Padahal Bapak Ibu, kita tidak tahu orang yang kita benci itu tidak merasakan apa-apa. Dia bebas, dia tidak ada beban. Sementara kita memendam dendam atau memendam beban di dalam diri kita. Siapa yang lebih tersiksa? Orang yang memendam dendam itu. Orang yang memendam kebencian itu di dalam dirinya Bapak Ibu. Jadi jangan kita menyimpan akar-akar pahit dalam hidup kita. Salah satunya adalah dendam. Kalau kita boleh mau mengatakan sesuatu, katakan dengan sopan dan kebaikan Bapak Ibu. Asal yang kita katakan itu membangun, bukan malah Bapak Ibu saudara-saudariku untuk menghancurkan. Jadi dikatakan dalam firman ini, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Jikalau kita melihat ada pelanggaran, ada yang tidak baik, mari bicarakan baik-baik, komunikasikan dengan baik-baik. Jangan menjadi atau apa yang di dalam hati kita ini kepada orang lain kita beritahukan. Sakit hati kita kepada orang lain kita beritahukan. Malah kita nanti disebut sebagai provokator untuk menghasut orang lain, membenci orang lain. Ini dosa yang besar sekali Bapak Ibu. Jadi mari kita membereskan hati kita, berdamai kepada sesama kita dengan berterus terang kepada orang lain. Jangan memendam sesuatu hal yang tidak baik, karena pada dasarnya kita yang akan merasakan sakit itu. Dan dikatakan dalam firman ini, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu sendiri karena dia. Jadi memendam itu, memendam kebencian kepada orang lain sama halnya meninabobokan dosa di dalam diri kita. Jangan Bapak Ibu. Buang segala dosa atau hindarkan dirimu dari segala dosa dengan terus berlaku tulus, ikhlas, dan hidup dalam kebenaran dan kebaikan daripada firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku, jikalau saat ini kita sedang ada memendam kebencian kepada orang lain atau ketidaknyamanan kepada orang lain, komunikasikan dengan baik dan sopan. Komunikasikan dengan sangat baik dan boleh beroleh jalan keluar atau solusi. Bukan malah memendam atau bahkan menghasut orang lain untuk membenci dia. Mari Bapak Ibu buang dan tutup pintu itu supaya si iblis tidak masuk untuk menggerogoti diri kita, dan lepaskan dendam dan berikan pengampunan kepada sesamamu. Amin. Kita berdoa.
Kami bersyukur ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Engkau mengajarkan kami supaya kami boleh hidup dalam pengampunan dan kami tidak menyimpan sakit hati, tidak menyimpan dendam, tetapi kami boleh berkomunikasi dengan baik kepada sesama kami. Biarlah kami Tuhan Engkau ajarkan tetap Tuhan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami mendatangkan berkat kepada sesama kami, bukan malah mendatangkan ketidakbaikan. Biarlah hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu ini Tuhan, berkati seluruh pendengar renungan setiap harian ini, biar Tuhan yang memberkati. Dalam nama-Mu Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.